Tunggu dulu. Ini anda kenapa kok tiba-tiba menggunakan pakaian seperti ini? Apa ini maksudnya? Hari ini saya wisuda. Jadi oleh yang ngubungin saya, habis wisuda langsung buru-buru ke sini. Gitu. Wisuda untuk jurusan? Doktor. Doktor, berarti S3 ya? Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara, wah luar biasa. Tapi kenapa sepatunya begini tetap? Anda setiap kali kesini sepatunya tetap begini. Ini sepatunya emas ya, biar langkah untuk kepemimpinan nasional jalannya jadi Indonesia emas. Wah. Silakan, Mas Farhat. Ya. Ini langsung saya ucapkan selamat dulu ya. Ya, selamat dulu buat Bang Farhat. Baru wisuda nih. Baru wisuda. Mas Farhat, saya mau tanya nih, Anda kan senang sekali kalau komentar tentang orang nih. Katanya Anda juga pernah komentar tentang Ustadz Solmed. Nah, ini orangnya ada di sini nih. Jadi gini, saya sempat kritik ya sama Ustadz Solmed, tapi begitu saya lihat beliau sudah klarifikasi, ya jadi saya juga meluruskan. Di sini saya bicara bukan sebagai pembela Pak Ustadz Solmed, tapi pembela Islam ya. Pembela Aku Indonesia. Jadi kalau memang ada Ustadz kita diluruskan, ada miscommunication antara umat dengan Ustadz, ya kita luruskan. Jangan pada nimbrung semua sehingga terzolimin Ustadz Solmed begitu. Jadi saya mohon maaf juga ya Ustadz Solmed. Ya Abang. Tunggu, saya mau tahu dulu. Anda waktu itu mengkritiknya apa dulu nih? Dulu tuh memang saya kritik itu pertama waktu zaman Ustadz Jeffrey ya. Soal cincin ya. Katanya ini warisan dari Ustadz Jeffrey ya. Ya tapi itu sudah saya minta ampun lah kalau gitu. Kedua masalah informasi yang Hong Kong. Saya udah kontak juga teman-teman di Hong Kong barusan. Udah kita luruskan saja gitu. Tuhan saja Maha Pengampun. Nah jadi mudah-mudahan se-Indonesia dan teman-teman di Hong Kong bisa memaafkan dan melupakan jika ada hilaf beliau. Dan juga begitu juga buat Ustadz Solmed, mudah-mudahan jika teman-teman juga ada hilaf, ya mungkin ini ada undangan gratis nih di Kolaka. Kalau gratis lo bayar nih, masyarakat Kolaka nunggu Ustadz Solmed. Ya kebijaksanaan seorang pengacara hebat. Mau bicara gratis atau tidak kan orang yang menilai. Woi, sepatunya aja berapa puluh juta ini kan. Masa ngundang gue masih gratis aja Bang. Oke kalau gitu lihat saya bayar ya buat orang Kolaka nanti. Tunggu. Ini nggak asik. Sebentar, ini nggak asik nih. Anda nih kan diundang ke sini karena Anda mengkritik Ustadz Solmed di Twitter. Kenapa begitu di sini jadi baikan gitu loh? Ini apa yang mau saya omongin kalau Anda jadi baikan? Pertama ini kan saya menggunakan baju kebaikan. Oh ini baju kebaikan. Jadi kebetulan beliau ini udah lurus ya, udah di jalan yang lurus dan punya niat yang baik. Tadinya Bukan, karena belum tahu. Tadinya memang udah bagus, cuma hanya terjadi salah komunikasi saja. Jadi Anda salah nggak mengkritik awalnya itu? Awalnya sih saya merasa nggak salah. Tapi menurut saya terlepas dari salah benar ya, toh beliau sudah minta maaf ya. Saya juga menyampaikan kepada khususnya Aku Indonesia, Hong Kong, Indonesia, jangan sampai ini berkembang gitu. Karena sebenarnya menurut saya kalau Ustadz yang gratis itu yang kalau misalnya kita ke rumahnya. Tapi kalau diundang naik pesawat misalnya nanti beliau diundang di Kolaka nih. Masyarakat Kolaka mau mengundang dia untuk khutbah di sana. Nanti bayar atau gratis atau saya yang bayar? Udah saya yang bayar ya gitu. Pokoknya urusan buat Bang Farhat beres sudah. Ini kenapa jadi kayak jual kue kau ya? Saya bingung beneran. Oke, buat Anda yang ada di rumah, Anda boleh menggunakan Twitter Anda yang kirimkan ke @hitamputih7 dengan hashtag #asfarhat. Nah, Farhatnya ada di sini. Anda boleh tanya apa saja yang Anda mau dengan Mas Farhat langsung di sini gunakan hashtag #asfarhat. Pertanyaan akan saya bacakan, Farhat akan menjawab. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya pusing 7 keliling. Saya masih nggak terima Mas Farhat. Anda kan ngomong di mana-mana di Twitter katanya Solmed tukang bohong atau tukang ngibul gitu. Kenapa tiba-tiba langsung baikan gitu loh? Enggak, saya ngelihat gini. Beberapa waktu lalu Sekjen MUI itu ngomong, semua orang ustadz nyerang beliau. Seolah-olah menjelekkan benar. Kasihan juga Ustadz Solmed ya. Saya tunggu-tunggu. Makanya saya bilang gini, kalau Pak Ustadz Solmed sebentar keras atau belagu sama gue serang bener nih. Tapi ternyata tadi sore saya dengar OSM semua udah berubah. Ternyata beliau
Nah, kemudian hari ini ya memang saya udah pernah kenal, pernah ketemu sama beliau. Dan itu hanya karena tidak ketemu aja. Contohnya nih pemirsa, saya dengan Bang Deddy Corbuzier, walaupun di Twitter juga saling sindir. Terus terang aja nih gara-gara diundang acara sini. Nggak tahu istilahnya dari serutan kaca itu semua seolah-olah buat saya nggak tahu ngaca katanya. Padahal ngacau bukan ngaca loh. Nah itu dia makanya. Tapi katanya Anda di Twitter juga nyindir Soulmate, nyindir saya, nyindir Najwa, nyindir Bastian, nyindir banyak orang gitu. Kalau Pak, ya itu nama Indonesia ini kan disindir-sindir tuh biasa. Oh, biasa ya. Karena bangsa kita ini kalau KPK aja tangkap, miskinkan aja masih korupsi kok, apalagi kalau cuma disindir-sindir. Tapi selama itu positif ya. Kalau menyangkut Najwa ya saya hanya mengatakan, misalnya kan kalau diundang kita di sini ya tolong jangan dipermalukan kita. Artinya kita jangan hanya bangga bahwa bagaimana kita mengerjakan orang itu bisa KO bener gitu. Nah, jadi kayak Bang Deddy kan asik tuh. Asik gue ya, sekarang. Asik nih beliaunya. Asik. Ya buktinya saya udah 3 kali di sini, tetap saya datang terus. Oh iya. Bahkan saya berdoa mudah-mudahan setelah wisuda saya diundang sama Deddy Corbuzier. Ternyata saya diundang malam. Jadi bisa pakai baju wisuda ya? Bisa pakai baju wisuda. Walaupun sepatunya tetap ono ya? Sepatunya gratis. Ini kemarin Pak Rat itu di Twitter tuh nyindir juga tentang Najwa juga ya? Iya, Najwa. Mengatakan bahwa karena Anda kalau nggak salah ditanya Anda mau membebaskan biaya sekolah kalau anak-anaknya pintar gitu. Iya. Tapi itu ditanya Anda waktu sekolah bayar nggak? Bayar kata dia. Berarti Anda nggak pintar dong kalau begitu. Iya. Jadi begini, menurut saya gini, Najwa jangan hanya mengandalkan mulutnya saja. Oh iya. Dia harus menggunakan pikiran dan faktanya ya. Jadi Anda mengatakan dia nggak punya pikiran gitu? Bukan, maksudnya memikir seenaknya aja. Dia berpikir seenak perutnya aja, bukan seenak pikirannya. Dia tanya, program kamu apa? Benar, Anda akan membebaskan gratis anak sekolah. Menurut saya, ya karena mungkin APBN-nya kan hanya 20%. Jadi tidak mungkin dana pendidikan untuk menggratiskan seluruh rakyat Indonesia. Saya katakan, harusnya idealnya yang pintar itu digratiskan, yang bodoh bayar. Jadi maksudnya supaya orang termotivasi untuk pintar. Anda bayar atau? Nah dia bertanya, Farhat bayar atau gratis? Saya bilang selama ini saya sekolah bayar uang SPP. Berarti bodoh gitu. Dia bilang saya bodoh. Ya nggak begitu. Iya dong. Loh. Tapi kan akhirnya seluruh teman-teman Twitter mempertontonkan menjelekkan saya, kan bayangkan tuh. Padahal kan itu program jika saya jadi presiden. Kalau jadi presiden. Iya, saya akan buat seperti itu. Tiba-tiba ditanya selama ini, ya saya selama ini SD, SMP nggak pernah sekolah gratis. Iya. Tapi Anda harusnya jawabnya gini, coba Anda jadi Najwa, Anda jadi Najwa tanya saya. Waktu SD bayar. Oh, saya beasiswa SD. Terus? Yang bayar siapa beasiswa? Ayah saya beasiswain saya sekolah. Sama aja dong. Saya belum bisa bayar Pak, waktu SD belum bisa bayar saya dibayarin ayah saya, jadi saya pintar masuknya pintar. Iya, akhirnya dia betul-betul tidak enak lah, ngotot sekali. Bahkan saya mengatakan itu pertanyaan-pertanyaan bodoh. Seandainya saya menjadi Najwa, saya akan bisa berlebih bodoh bertanya seperti yang dilakukan terhadap saya. Nah, Mas Farhat kalau udah tahu ditanya gitu, kenapa nggak marah langsung aja pada saat itu? Kenapa harus di Twitter gitu? Kan katanya harus sopan, terus harus ramah, sabar gitu kan. Nah, menurut saya, ya saya hanya membiarkan dia mempermalukan dengan cara-cara yang memalukan itu. Nah, tapi dia juga nggak boleh ngelarang saya ketika saya berteriak mengatakan bahwa itu cara-cara yang tidak benar. Ayahnya kan ahli tafsir, tafsirkan selalu baik-baik. Nah, kok dia menafsirkan semua pemikiran program saya dengan yang tidak baik? Tapi Anda berani nggak sebenarnya kalau ngomong langsung sama orangnya? Oh berani. Kalau seandainya diundang lagi untuk berdebat tentang visi misi Indonesia ke depan atau tentang filsafat. Berani. Oh berani. Marah gitu berani langsung? Ya perempuan saya nggak marahin. Tunggu. Ini ambigu. Perempuan saya nggak marahin, terus Anda apain? Ya disindir-sindir aja. Oh disindir-sindir aja. Iya. Oke, Mas Farhat nih masalah kasusnya Ustadz Soulmate nih. Ya, ini kan memang akhirnya jadi kemana-mana kasusnya jadi udah ricu sekali ya. Nah kalau menurut Anda tuh hukumnya apa nih sebenarnya nih? Kan Anda ahli hukum nih ceritanya. Sebenarnya itu kan sanksi moral aja. Sebenarnya jangankan Ustadz Soulmate yang keluar kota, keluar negeri dapat bayaran ya. Mengurus zakat aja, infak sedekah itu ada sekian persen untuk pengurus-pengurus itu.
Nah, jadi orang mualaf juga dapat gitu. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada yang salah. Cuman kan 1 tahun itu kan 365 hari. Kalau 250 juta penduduk Indonesia menggunakan tubuh badannya Ustadz ini nggak bisa dibagi-bagi. Nah, jadi mungkin yang tidak senang bilang kemahalan. Bisa juga cara misalnya Ustadz untuk menolak dengan tarif yang tinggi, itu tidak masalah, tidak berdosa. Tapi yang salah itu Jadi adalah... boleh seorang Ustadz minta tarif? Boleh. Boleh? Yang salah itu kalau misalnya dia udah dibayar, tapi omongannya salah. Oh, tapi menurut Anda boleh Ustadz minta tarif itu boleh ya? Boleh saja. Boleh ya? Ya Oke. karena kecuali misalnya saya ke rumahnya Ustadz, minta ilmunya, minta bayar. Menurut saya nggak akan pakai lagi Ustadz Solmed. Tapi katanya dari kalau nggak salah dari MUI atau dari mana katanya haram kalau Ustadz minta tarif. Oh nggak marah. Karena maksudnya kalau dia memperjualkan ilmu agama itu tidak boleh terlalu rakus. Tapi kalau misalnya dia mengatakan ini ada waktu, ya mungkin Ada tarifnya? ada tarifnya, Boleh. ada ongkos transportasi waktunya itu sah-sah saja. Oh, Ya, kalau oke. memang mau gratis, cari yang gratis itu juga nggak ada masalah. Jadi kalau Anda ngundang Ustadz Solmed, Anda harus bayar loh ya? Kalau saya undang Ustaz Solmed, walaupun dia bilang gratis, saya tetap bayar beliau. Oke, kita lanjut lagi nanti. Gunakan Twitter Anda dengan hashtag #asfarhat. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Iya, oke. Saya lagi menawarkan Farhat Abbas untuk ikut OCD saya supaya nanti ke sini udah sterek ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Tapi saya mau tanya ini dulu, Ustadz lagi. Farhat, ada yang nanya di sini dari Joeli. Oke. Farhat, Anda pernah ngaca nggak? Kalau Anda ngaca, apa yang Anda lihat? Kalau saya ngaca, saya ngelihat Deddy Corbuzier. Karena gara-gara Deddy Corbuzier suruh saya ngaca, makanya saya terkenal sekali karena dianggap ngaca dulu deh. Wow, ya berarti Anda terima kasih sama saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Biasanya Farhat kalau beli sepatu bling-bling di mana? Di toko di Plaza Indonesia, Harganya berapa? harganya antara 9 sampai 40 juta. 40 juta? Iya. 40 juta kalau dia ngundang lu harus mahal. Oh, mahal. Gue sih nggak bilang, nggak ngomong, nggak minta. Oke. Farhat abis wisuda, kenapa pakai baju begitu? Mau pamer ya? Emang nggak punya baju lain? Sebenarnya bukan pamer ya, tapi sebenarnya itu acara saya terganggu karena diundang untuk ketemu, jadi saya pikir saya anggap sehari ini saya nggak mau buka-buka baju ini karena nggak mungkin lagi besok saya pakai. jadi Ini sebagai lagi hari yang bersejarah dan mudah-mudahan bisa membuat sejarah. Saya tampil di Hitam Putih dengan menggunakan baju ini. Oh. Pak Farhat, kok mainnya sindir-sindiran dari Dita Dodot nih? Emang nggak malu apa kan udah tua? Kok kelakuannya kayak lagi labil? Ya sebenarnya yang disindir ini juga kan bilang politik ya Pak Ustadz kan. Akhirnya kan akibat sindir kan terjadi hal yang seperti ini, Indonesia tahu dan kita bisa damai kembali dan tidak abadi sindirannya untuk perbaikan kita ke depan juga. Oke. Kenapa sih suka pelin-pelan? Dulunya menghina Ustadz Solmed. Kalau udah ketemu ngebela. Kan kalau capres harus tegas. Nah, gimana tuh? Begini, Tuhan saya maha pengampun. Kalau dulu kan hanya miscommunication aja, yang dimana belum tahu masalahnya. Tapi menurut saya terlepas dari salah benar, kalau orang udah minta maaf dan bisa meluruskan, ya kita baik lagi. Mau baik lagi. Justru Oke. kalau dia udah baik, saya nggak baik, nanti jadi jelek. Salah saya. ya, benar-benar. Nih dari Ima Pradipta. Kenapa? Sorry itu tadi ya. Ada yang nanya lagi ini. Kenapa kalau Anda nyindir orang di Twitter, kenapa nggak langsung ketemu aja sama orang yang Anda sindir? Karena walaupun Twitter ini media yang enak banget ya, walaupun Lu enak nyindir gua kagak enak disindir. walaupun nggak nyindir langsung ke Deddy Corbuzier, tapi pasti nyampe gitu. Oh iya, benar-benar nyampe. Pasti nyampe, iya. Iya. Oke. Dan pasti bisa nyampenya bukan hanya di Twitter doang, nyampe ke Hitam Putih, luar biasa. Wah, iya. Selain Sumpah Pocong punya proyek Sumpah apa lagi? Sumpah Pocong, ya menurut saya tetap majukan seni budaya dan bangsa, nggak ada sumpah pocong itu menurut saya yang presiden yang berani sumpah pocong adalah presiden yang hebat. Oke, ini pertanyaan bagus sekali saya tanya. Pak Farhat, seandainya Anda berhasil menjadi seorang presiden Indonesia nanti, apakah Anda akan tetap menggunakan sepatu itu? Saya kalau jadi presiden nanti, kalau saya lagi nge-Twitter,
saya akan pakai sepatu ini. Oh. Tapi kalau memimpin negara saya simpan Twitter sebentar, saya pakai sepatu resmi. Wow. Ya. Oke, ini masih banyak, kita nggak mungkin bacain semuanya. Ustaz Somad, mungkin ini adalah kesempatan terakhir sebelum saya tutup. Mungkin Anda bisa memberikan apa statement atau apa untuk masyarakat di sini yang mungkin bisa saya katakan menjudge ya. Ya. Baik, saya pikir tidak ada untungnya saudara dengan saudara itu bertengkar. Yang di Hong Kong itu saudara saya, saudara satu bangsa, satu negara, satu agama. Dengan saya dan kita semua tentunya. Maka apa-apa yang saya anggap merugikan saya, sudah saya maafkan. Dan saya tentu sebagai manusia yang punya banyak kekhilafan baik dalam berucap, berkata, bertindak. Maka dari hati saya yang paling dalam dan tulus, saya pun memohon maaf kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ada di Hong Kong. Dan semua yang ada di seluruh tanah air. Maju terus untuk teman-teman, bangun dakwah di Republik Indonesia dan di seluruh tanah negeri dunia ini. Ya, itulah Ustaz Somad dan Farhad Abbas. Setelah ini Farhad akan bernyanyi, menunjukkan lagunya yang baru. Tapi mungkin saya akan nutup dulu bahwa setelah mendengarkan ini semua, sederhana saja. Masalah itu harusnya diselesaikan oleh orang yang bermasalah, bukan dengan orang lain. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Silakan Farhad Abbas. Lagu buat Indonesia, karya saya. Buat aku Indonesia di Hong Kong. Maafkan Ustaz Somad. Persembahkan cinta ini untuk kita semua. Persembahkan dari hati. Aku Indonesia, persembahkan cinta ini untuk kita semua. Persembahan dari hati.